Halo Sobat Penyatir, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang tumbuh menjadi negara yang sangat kuat dan menjadi negara yang sangat ofensif sekali. Alangkah deket diinvasi. Kala itu di bawah sang Kaisar Lemon Hirohito, militer Jepang terbilang sangat kejam, bengis dan merelakan hidupnya dengan pengabdian setia kepada sang kaisarnya. Tak heran tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua saat itu tidak gentar dan takut sedikit pun melakukan berbagai serangan bunuh diri. Kamikaze misalnya. Banzai! Asalkan bisa memenuhi apa yang diperintahkan oleh sang kaisar. Jepang pada saat itu menjadi negara terkuat di Pasifik, bahkan tak ragu-ragu berani menyerang dan menghancurkan pangkalan udara Pearl Harbor, Hawaii milik Amerika Serikat. Bahkan jaraknya puluhan ribu kilometer. Namun, mengapa pada saat ini Jepang cenderung memiliki kekuatan militer yang melemah? Sebenarnya bukan lemah bang, tapi dibatasi. Dan mengapa semua cabang angkatan bersenjata Jepang ada embel-embel pasukan bela diri? Untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas secara lengkapnya ya Tir. Oke, sebelum mulai putar dululah intronya bang. 1. Mengapa militer Jepang saat ini melemah? Pengeboman Amerika Serikat menggunakan dua bom atom, yakni Little Boy dan Fat Man masing-masing pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di kota Hiroshima dan Nagasaki, membuat akhirnya kala itu sang Kaisar Lemon Hirohito mengumumkan pada tanggal 15 Agustus menyerah kepada AS. Kemudian, penyerahan tanpa syarat pada tanggal 2 September tahun 1945 membuat militer Jepang akhirnya dihapuskan. Setelah itu, mulai dari tahun 1946, Jepang diduduki oleh Amerika Serikat secara militer hingga tahun 1952. Selama pendudukan tersebut, di bawah komando langsung Jenderal Douglas MacArthur, mendirikan apa yang dikenal sebagai SCAP, atau singkatan dari Supreme Commander for Elite Power, yang memastikan bahwa Jepang tidak akan lagi menjadi ancaman dunia. Lengah deket disuruh kerja Romusa bang. Selain itu, konstitusi Jepang pada tahun 1947, tepatnya pasal 9 konstitusi menyatakan bahwa Jepang berjanji tidak akan pernah mempertahankan dan menggunakan militernya kembali. Namun di samping itu, berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kemenangan di pihak sekutu melahirkan perang baru yang lebih mengancam. Perang dingin yang terjadi antara negara barat dengan paham liberal, kapitalisme berusaha membendung paham komunis dan sosialis yang terus meluas melalui penyebaran Uni Soviet dan Bapak Stalinium kala itu. Untuk itulah Amerika Serikat berpikir, daripada kita berfokus menghukum, menindas, memperkecil dan melemahkan Jepang, kenapa kita tidak jadikan saja negeri Sakura tersebut sebagai sekutu yang potensial dan membendung komunis Soviet? Nah, hal tersebut kemudian mulai dari tahun 1947 melalui kebijakan yang dikenal sebagai reverse course atau jalan terbalik. Amerika Serikat menggelontorkan dana besar-besaran untuk membangun kembali Jepang. Kemudian pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 hingga tahun 1953 mempertimbangkan kembali bahwa perlunya membangun militer Jepang, namun dalam tanda kutip dalam pengawasan Amerika Serikat secara langsung. Hal ini juga bertujuan agar Amerika Serikat dan Jepang akan memasuki hubungan pertahanan bersama untuk menjamin Jepang aman dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Amerika Serikat mengizinkan Jepang membentuk cadangan polisi nasional atau dalam bahasa Sugiono Keisatsu Yobitei, pasukan keamanan pesisir pantai atau Kaijo Kebitai, dan pertahanan udara atau Koku Jietai. Nantinya pasukan keamanan tersebut pada 1 Juli 1954 setelah Jepang kembali meninjau ulang konstitusi pasal 9 yang menyatakan Jepang tidak boleh memiliki kemampuan militer yang besar dan bersifat ofensif, namun tidak melarang Jepang untuk melakukan peranan diri jika seandainya negara mereka diserang. Untuk itulah sejak saat itu pada 1 Juli 1954
berbagai pasukan keamanan nasional itu lahir menjadi pasukan pertahanan diri. Di antaranya pasukan bela diri darat Jepang atau Japan Ground Self Defense Force, pasukan bela diri maritim Jepang atau Japan Maritime Self Defense Force, dan pasukan bela diri udara Jepang atau Japan Air Self Defense Force. Kalau Jep, pasukan apa bang? 2. Mengapa pasukan pertahanan Jepang berlabel bela diri? Seperti ketiga cabang angkatan bersenjata Jepang yang masing-masing berlabel Self Defense Force, pasukan pertahanan Jepang hanya diperuntukkan untuk seperti namanya membela diri jika seandainya negara mereka diserang. Terakhir kalinya mereka bebas apa menguasai Asia bang, bahkan dunia. Pasukan pertahanan bela diri Jepang ini terdiri dari sekitar 247.000 personel aktif dan sekitar 56.000 personel cadangan. Selain itu, pada tahun 2023, Jepang menggelontorkan dana sebesar 53 miliar US dollar untuk militernya. Jangan salah, meskipun ada embel-embel pertahanan diri, militer Jepang menempati negara ke-7 terkuat di dunia dan dengan anggaran militer terbesar ke-8 di dunia. Nah, biar lebih jelas, mari kita bahas ketiga matra pasukan bela diri Jepang tersebut. Pasukan bela diri darat Jepang atau JGSDF atau dalam bahasa Jepang Rikujo Jitai adalah cabang angkatan bela diri Jepang yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1954. JGSDF beroperasi di bawah Komando Kepala Staf Darat yang bermarkas di kota Ichigaya, Kirain ECO cabang. Shinjuku, dan Tokyo. Angkatan Darat Jepang adalah yang terbesar dari 3 cabang lainnya. Pada tahun 2023, lebih dari 150.000 personel aktif dan sekitar 56.000 personel cadangan. Pasukan bela diri Angkatan Darat Jepang pada awalnya bertugas untuk membendung jika seandainya Uni Soviet melakukan invasi terhadap pulau utamanya. Namun pada tahun 2010, Jepang mengalihkan perhatian kepada China yang terus melakukan perselisihan di Kepulauan Senkaku. Jepang menggunakan berbagai peralatan tempur yang sebagian besarnya adalah buatan dalam negeri. Misalnya MBT Type 10, MBT Type 90, kendaraan tempur Type 19, senjata anti pesawat Type 87, pengangkut personel Type 96, kendaraan tempur infanteri Type 89, kendaraan pengintai Type 87, helikopter AH-64, AH-1S, self-propelled howitzer 155 mm Type 99, dan rudal anti kapal Type 12. Pasukan bela diri darat Jepang meninggalkan semua tradisi terkait dengan Angkatan Darat Kekaisaran pada masa lampau, yang mungkin dinilai terlalu kejam, brutal, dan banzai. Lengah dikit disuruh kamikaze. JMSDF atau Pasukan Bela Diri Angkatan Laut Jepang merupakan cabang pasukan bela diri Jepang yang mungkin salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang atau dalam bahasa Mario Ozawa Kaijo Jitai didirikan bersamaan dengan cabang layanan Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yakni pada tanggal 1 Juli 1954. Seperti namanya, JMSDF bertugas untuk melindungi ataupun pertahanan diri hanya pada wilayah laut Jepang. Angkatan Laut Bela Diri Jepang tidak boleh terlalu brutal, main bom sana sini, kamikaze sana sini seperti apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran pada masa Perang Dunia Kedua. JMSDF mengoperasikan sekitar 154 kapal, 346 pesawat terbang, dan sekitar 50.800 personel. Di antara kapal-kapal populer tersebut seperti destroyer kelas Kongo, kelas Atago, kapal perusak helikopter kelas Hyuga, kapal perusak helikopter kelas Izumo, dan kapal selam kelas Soryu. Angkatan Laut Bela Diri Jepang bertugas untuk mempertahankan dan melindungi zona ekonomi eksklusif Jepang yang merupakan yang terbesar ke-8 di dunia. Meskipun pada awalnya JMSDF didirikan untuk mempertahankan diri, namun karena Korea Utara dengan paman Kim Jong-un yang suka main rudal,
yang terus melakukan berbagai uji coba rudal balistik antar benua baik jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh sekalipun. Pada tahun 2018, setelah Jepang menandatangani kontrak pembelian F-35B, nantinya akan mampu beroperasi dari kapal perusak helikopter untuk melancarkan serangan. Selain itu, JMSDF juga berperan sebagai perang anti kapal selam, kapal permukaan, dan lewat kemampuan Aegis Combat System, destroyer Jepang juga dilengkapi dengan anti-balistik misil Rem 161 standar misil 3. Nih, misilnya besar kan, kayak anime bang. Angkatan Udara atau Pasukan Bela Diri Jepang atau JASDF atau dalam bahasa Azumi Mizushima Koku JT adalah cabang pasukan bela diri Jepang yang bertugas untuk cabang udara dan antariksa Jepang. Bersamaan dengan Angkatan Darat dan Maritim Jepang, Angkatan Udara Jepang didirikan pada tanggal 1 Juli 1954. Sebelumnya, memang pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang tidak memiliki cabang Angkatan Udara. JASDF bertugas untuk peranan udara Jepang, operasi udara, antariksa, perang cyber, dan peperangan elektronik. Secara gampang, Angkatan Udara Peranan Diri Jepang terdiri dari 49.913 personel dengan 745 pesawat terbang dan sekitar 321 unit diantaranya adalah pesawat tempur. Beberapa jet tempur ikonik seperti F-15, Namun versi Jap, Mitsubishi F2, F-35A, dan F-35B dalam pemesanan. Selain itu, Jepang juga mengoperasikan beberapa pesawat awak ataupun early warning seperti Boeing E-767 dan E-2 Hawk-E. 3. Hubungan kerjasama pertahanan Amerika Serikat dengan Jepang. Sejak penyerahan tanpa syarat Jepang pada tahun 1945, Jepang dikuasai secara militer oleh Amerika Serikat hingga tahun 1952. Alih-alih memusuhinya, Amerika Serikat justru menjadikan Jepang sebagai sekutu utamanya. Untuk itulah pada tanggal 8 September tahun 1951, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani perjanjian keamanan bersama. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 1960, AS dan Jepang merevisi perjanjian tersebut dan membuat keduanya memiliki hubungan pertahanan dan keamanan yang semakin intens. Untuk itulah Amerika Serikat mempunyai beberapa pangkalan udara dan armada kapal induk di Jepang. Di antaranya Pangkalan Udara Yokota dan Okinawa. Sementara itu, armada ke-7 kapal induk AS bersandar di Yokosuka dan Sasebo, Jepang. Hubungan kerjasama Jepang dengan AS ini terus berlangsung sampai saat ini. Oke, videonya sampai sini dulu ya, Tir. Terima kasih sudah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.